شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران، يا حنان يا منان، يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان، من ذنوبه وحلان، خائف إنك غضبان. شيء لله يا رمضان. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, segala bentuk puja, puji serta syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga detik ini masih senantiasa selalu memberikan kita begitu banyak nikmat, anugerah karunia serta rahmatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan untuk dapat meraih dan menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan dengan maksimal sesuai ketentuan agama. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia hebat, manusia super, manusia top, manusia tangguh, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah begitu banyak memberikan kita pelajaran untuk agar kita menjadikan ibadah ini dengan sempurna menjalankannya sesuai dengan aturan yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Semoga berkah malam ini ya. Mungkin setelah ini sebagian dari antum ini nggak ada ngaji lagi ya. Tapi sebagian lain insya Allah akan tetap aktif di pondok pesantren seperti biasa di malam Kamis sampai tanggal 20 Ramadan. Semoga di malam ini Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan kepada kita rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dengan kecintaan tersebut kita masih terus mau menggali apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW demi kesempurnaan dan keabsahan ibadah kita sehari-hari. Para hadirin yang dimuliakan Allah, seperti yang kita ketahui, yang namanya menuntut ilmu itu wajib atas setiap individu muslimin. Dalam hal apa? Dalam perkara yang menyangkut atau terkait pada ibadahnya pribadi, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, nikah, dan lain sebagainya. Adapun untuk mencapai tingkatan lebih dari itu, maka itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah itu apabila dikerjakan oleh sebagian, maka jatuh keguguran bagi sebagian yang lain. Jadi menuntut ilmu ini sangat diwajibkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, karena menuntut ilmu agama ini akan menjadi patokan dan menjadi sebab bagaimana keadaan kita kelak di akhirat nanti. Sementara banyak muslimin saat ini sudah merasa ibadahnya itu benar sesuai ketentuan agama, tapi kalau mau dicek dan digali lagi, ternyata ibadahnya itu semua kacau, gak sesuai dengan aturan dan ketentuan agama. Seperti contohnya ibadah sholat ya. Banyak dari kita masih belum pas dalam mengeluarkan makhrajul huruf ya. Makhrajnya
huruf-huruf yang tercatat dalam suratul Fatihah. Dan menurut ulama, makhrajul huruf yang keluar itu harus pas sesuai dengan tempat keluarnya. Apabila tidak, maka Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihah tidak sah, maka sholatnya juga jadi tidak sah. Kemudian ibadah puasa nih yang saat ini kita bentar lagi akan jalankan. Di situ ulama banyak mengatur aturan tentang bagaimana cara menjalankan ibadah puasa yang sesuai dengan aturan agama. Makanya kita perlu pelajari. Dan ulama salaf itu, ulama-ulama terdahulu, kalau mau masuk bulan suci Ramadan, mereka buka kitab. Apa saja aturan yang harus dijaga di bulan suci Ramadan. Karena dapat menyebabkan hilangnya pahala puasa kita. Dan juga dapat menyebabkan gagalnya ibadah puasa kita. Nah, itu ada aturan-aturan apa saja yang dapat menyebabkan hilangnya pahala puasa. Di antaranya yang sering terjadi itu bohong. Kemudian memandang dengan syahwat. Syahwat di sini bukan berarti kita kemaluan kita ya bangun, bukan di situ. Itu udah tahapan akhir. Tahapan awal dikatakan syahwat itu ketika di hati kita ini ada rasa terhadap sesuatu yang kita pandang itu udah dikatakan syahwat. Nah, ketika udah sampai situ maka batal pahala puasa kita, pahalanya. Nah, itu sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad. Rubba shaimin laysa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak ada pada puasanya kecuali lapar dan haus. Oleh karenanya kita sebagai muslim perlu perhatikan nih hal-hal yang menyangkut ibadah pribadi kita. Ibadah yang mengena pada setiap individu muslim. Jangan sampai nanti ketika kita udah wafat berhadapan dengan Allah, ditimbang dan dihisap, amal kita ternyata 0, kosong. Bingung kita, kok bisa kosong? Karena Allah bilang, engkau menjalankan aturan ibadah tidak sesuai dengan risalah yang aku turunkan kepada nabiku, pada para utusanku. Jadi nggak bisa bermodalkan anda yakin diterima ibadah anda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa. Kalau kita sudah menjalankan sesuai aturan agama, baru di situ boleh kita yakin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih ragu, terima nggak ya? Terima nggak ya? Udah terima. Nggak bisa seperti itu. Harus dilihat juga aturan agamanya seperti apa. Dan kalau kita masih ragu, maka pelajari agama tersebut. Dan menuntut agama itu nggak ada istilah terlambat. Karena Nabi bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari momongan sampai liang lahat. Istilahnya nggak ada istilah keterlambatan. Imam Ibnu Hajar sampai jadi ahli hadis, ahli fikih, alim besar. Belajar di umur 40 tahun. Imam Ibnu Hajar 40 tahun baru dia belajar agama. Sempat mengalami keputusasaan, tapi ketika dia kembali, dia melintasi sebuah aliran sungai yang ada air terjunnya, meneteskan air itu ke batu, batu itu bolong. Di situ dia melihat batu yang keras bisa bolong. Kembali akhirnya belajar, akhirnya menjadi imam besar. Jadi menuntut ilmu itu jangan malu ya. Saya udah tua bib, malu. Ya jangan malu sama orang, ntar di hadapan Allah bagaimana? Di hadapan Allah nggak ada istilah malu. Malu saya nggak ada amalnya. Neraka itu. Begitu. Jadi namanya nuntut ilmu agama nggak ada istilah malu. Malu di hadapan manusia, ntar di hadapan Allah malu kita nyemplung neraka. Oleh karenanya pelajari ilmu agama mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih diberi kesehatan, seperti saat ini. Gak usah ada istilah malu, pelajari ilmu agama itu semaksimal mungkin selagi masih ada kesempatan. Nah, kita akan bahas sedikit di malam ini yang berkaitan dengan puasa. Ayo. Ini yang kerja, yang sering ayab-ayaban di bulan puasa, di siang hari bulan puasa, ini harus memahami aturan main yang diterapkan oleh agama dalam berpuasa.
sehingga menjadikan puasanya itu sesuai dengan aturan agama. Iya. Nah, permasalahan sekitar masuknya benda ke dalam lubang yang terbuka, ya. Lubang terbuka ini ada 6, 2 kuping, mulut, hidung, gubul dan dubur. Ini 6 lubang ini benar-benar harus dijaga di bulan suci Ramadan, ya. Terus bagaimana kan saat ini insya Allah mau romannya mah ya, pandemi bakal naik lagi, habis MotoGP hilang, sekarang naik lagi nih mau sholat taraweh ya. Udah banyak pembahasan di TV. Nah ini antum yang kerja biasanya kena nih vaksin, ya. Vaksin, apalagi habis taraweh pagi pasti diteror tuh, taraweh lu ya semalam, vaksin, ya, takut kena virus. Bagaimana itu hukumnya? Nah, hukum suntik ini kalau diperbolehkan hanya ketika darurat. Berarti kalau divaksin kan sifatnya nggak darurat, ya. Tapi karena atas perintah. Nah, dalam suntik ini ulama berbeda pendapat, ya. Ada mengatakan batal mutlak, ya. Karena memasukkan sesuatu benda baik cair maupun padat ke dalam tubuh, walaupun nggak melewati 6 lubang yang terbuka, ya, tapi melalui pori-pori, ya. Itu yang pertama mengatakan mutlak, ya, intinya benda itu dimasukkan ke dalam. Yang kedua mengatakan nggak batal, ya, mutlak nggak batal. Kenapa? Karena dimasukkan bukan dari lubang yang terbuka seperti hidung, mulut, telinga, gubul dan dubur, ya. Nah yang ketiga, nah ini pendapat paling benar nih, ya, pendapat paling benar. Kalau yang dimasukkan itu cairan impus, istilahnya pokok cairan yang menguatkan badan, ya. Nah, dan dialirkan melalui urat yang mengalirkan darah, ya. Biasa kan kalau cairan makanan itu kan di aliran darah ngalirnya, ya, bukan di otot, ya. Nah itu dirinci, ya. Nah, itu bisa membatalkan, ya, kalau dimasukkan ke urat yang mengalirkan darah, yang dimasukkan cairan makanan. Nah, maka selain cairan makanan nggak apa-apa, seperti obat, ya. Atau vaksin ini dikatakan obat atau apa ini, ya. Karena obat biasa buat yang sakit, ya. Kalau vaksin ini sakit nggak sakit ente disuntik. Nah, masuknya mana itu? Antibody. Nah, jadi penguat badan. Tameng ya, suplemen. Berarti masuknya apa itu? Obat juga. Obat biasanya buat yang sakit, ya. Itu apa? Vitamin pencegah, ya. Berarti bisa dikatakan sejenis penguat tubuh, ya, makanan, ya. Nah, ini kalau disuntikan di siang hari bulan puasa, ya, ini batal, ya. Pendapat yang paling benar nih, ya. Di situ dikatakan tadi apabila cairan penguat badan seperti impus, ya, dan dimasukkan melalui aliran darah, maka membatalkan puasa, ya. Jika yang dimasukkan bukan cairan penguat badan atau impus, ya, atau sejenisnya, dan kalau dimasukkannya pada aliran darah, itu batal. Tapi kalau dimasukkan pada urat yang otot, ya, itu nggak membatalkan. Jadi gampangnya begini, kalau harus disuntik itu hari juga, tanya itu bisa diakhirkan nggak sampai beduk, ya. Dan agak ngotot lah buat agama, ya, jangan sampai nanti puasa batal. Kalau si tukang suntik ini bilang iya bisa ntar habis maghrib, yaudah habis maghrib, ya. Jangan tengah hari bolong ente suntik, ya. Itu bisa membatalkan. Karena apa? Pasti yang dimasukkan itu melalui urat aliran darah, ya. Jelas, ya? Nah itu, jadi itu hukum suntik. Jadi harus berhati-hati. Nah untuk lebih jelasnya nanti yang belum punya buku itu fotokopi aja, ya. Buku itu gratis, fotokopi buat panduan puasa. Nah kalau bingung-bingung bilang puasa, buka, insya Allah lengkap tuh, semua aturan puasa ada di situ. Terus, nah kemudian reak nih, ya. Ini yang biasa sering terjadi nih, reak, khususnya bagi para perokok dan yang doyan sambal, ya.
Biasanya kalau perokok di pagi hari itu atau yang doyan sambal di pagi hari itu biasanya suka ada reak atau dahak. Gimana hukum reak atau dahak ini? Hukum reak atau dahak ini kalau sampai melewati batasan zahir itu huruf kha, kha ke bawah apabila tertelan, dan tertelannya disebabkan kita menggerakkannya seperti menghirup. Kan suka gitu-gitu tuh. Nah, teman kemudian nggak bisa keluar malah ketelan. Nah, itu menyebabkan batal puasa. Nah, ini sering terjadi kan? Mungkin udah sering banget, nanti tiap tahun nanti pasti ngerjain. Dan tanpa ente sadari ternyata itu membatalkan puasa. Ntar di hadapan Allah ente itu kagak ada amal ibadah puasanya. Karena nggak sesuai aturan. Ini harus diperhatikan. Itu. Jadi batalnya tertelan reak itu, ini reak bukan liur ya. Nanti ada lagi, beda lagi hukum liur. Ini reak. Reak itu biasanya di antara hidung dengan tenggorokan tuh, di tengah-tengah dia. Sisa-sisa cairan makanan biasanya. Sebabkan habis sikat gigi kagak terlalu dikeluarin Atau biasa perokok kan banyak tuh. Makanya ada pengobatan yang disebut gurah untuk mengeluarkan cairan reak atau dahak. Nah, ini kalau sampai melewati batasan zahir yaitu huruf kha, kemudian tertelan, dan sebab tertelannya itu karena kita sendiri yang berbuat, itu batal puasanya. Kadang reak tuh suka turun sendiri, Tahu-tahu udah ada di kerongkongan. Ada juga begitu, Anda sering ngerasain seperti itu. Nah, kalau kita berusaha mengeluarkan kemudian nggak keluar, ketelan, itu nggak batal. Karena apa? Dia turun sendiri. Tapi kalau kita terus kita nggak keluar, ketelan, blok, nah udah batal puasanya. Itu harus diperhatikan tuh Jadi kalau melewati batasan huruf kha, batal. Adapun melewati batasan huruf ha, itu nggak batal Hadul batin disebut ha, karena ha itu udah berada di dalam ha. Jelas Kemudian selanjutnya hukum liur. Nah, hukum liur. Liur ini suatu hal yang sulit dihindari. Dan apabila tertelan nggak menyebabkan batal puasa, tapi dengan 3 syarat. Pertama, dia harus murni liur. Nggak boleh bercampur dengan sesuatu yang lain. Apa sisa jengkol masih separoh, terus ketelan. Apa sisa apa gitu makanan-makanan, kurma, biji kurma kali kecampur. Nah, kalau liur murni, liur nggak kecampur dengan sesuatu apapun, kemudian tertelan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau murninya itu telah bercampur dan terasa di lidah percampuran itu, kemudian telan, batal puasanya. Karena minimal paling kecil itu benda yang tertelan itu paling kecil sekecil biji wijen. Sekecil biji wijen, seukuran biji wijen ketelan itu batal puasa. Kemudian yang kedua, liur itu harus suci, nggak boleh bercampur dengan sesuatu yang najis. Misalnya gusinya berdarah, kemudian campur dengan liur, kemudian ditelan, itu batal puasa. Jadi harus hati-hati kalau apabila ada najis berasa di mulut, karena najis itu hukumnya najis darah itu mutawasitoh, maka dia harus berusaha membersihkan mulutnya dari najis sampai bersih, dan itu hukumnya wajib. Dan seandainya ada yang tertelan tuh air dari kumuran itu sedikit nggak sengaja, nggak batal. Karena apa? Membersihkan mulut dari najis itu hukumnya wajib bagi yang puasa. Karena di mulutnya ada najisnya darah itu hukumnya najis mutawasitoh. Kemudian yang ketiga, liur itu harus bersumber dari mulut dia sendiri, bukan liur dari orang. Kali gitu bining ludah, nggak dihindari, hop, ditangkap tuh pakai mulut sayang, saking cinta Kadang orang cinta jadi piru kan ya kali gitu ya. Jadi kalau dari sumbernya mulut dia sendiri, itu nggak batal. Tapi kalau dari orang lain batal.
Dan kalau liur yang dari sumbernya ini udah di luar bibir, ente main ludah misalnya kayak bocah gitu ya, ludah, kemudian ente jilat lagi, telan, batal puasa. Karena apa? Seperti memasukkan benda cair dari luar ke dalam. Karena posisi air liur atau ludah ini udah di luar, ente masukin lagi ke dalam, telan, nah itu batal. Ya hati-hati tuh ya kalau bercanda sama bini, jangan ludah-ludahan. Ya. Jadi itu hukum liur. Selanjutnya Yang keempat, ini yang paling sering terjadi ya, karena antum pekerja otomatis mau jalan kerja mandi ya. Gak mungkin udah bangun tidur belek masih kayak batu kolar terus kerja ya. Pasti mandi dulu. Dan mandi yang antum kerjakan di pagi hari untuk bekerja ini nggak disyariatkan oleh agama. Bukan mandi yang disyariatkan oleh agama. Jadi rincian mandi di dalam bulan suci Ramadan ini, kalau mandi itu mandi yang disyariatkan, seperti mandi janabah, habis taraweh main sama bini, ketiduran, bangun pagi, kemudian mandi dengan mencibuk, kemudian nggak sengaja ada masuk air ke dalam telinga atau hidung atau mulut, itu nggak batal puasa, karena mandinya disyariatkan. Atau mau sholat Jumat, habis sholat subuh tidur, bangunnya 11, mandi sholat Jumat, mandi sunnah Jumat dengan mencibuk. Atau mandi masuk Masjidil Haram, mandi masuk Masjidil Haram kayak Pak Akbar, udah jalan Pak Akbar? Belum? Udah. Nah, itu mandi yang disyariatkan. Selain mandi wajib ada mandi sunnah. Mandi sunnah ini ada 17 mandi. Mandi yang disyariatkan ini, selama mandinya dengan mencibuk, ada air yang masuk nggak sengaja, mau ke kuping, hidung, mulut, gubul, dubur, itu nggak membatalkan puasa. Tapi kalau mandinya nggak disyariatkan, nggak dianjurkan, syariat agama nggak menganjurkan kalau kerja ente mandi, nggak disyariatkan. Ente mau mandi mau kagak terserah. Karena mandi dengan tujuan untuk bersih-bersih itu hukumnya mubah. Dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan nggak apa-apa. Nah, ketika mandi yang nggak disyariatkan ini baik dengan mencibuk, kemudian ada kemasukan air nggak sengaja, batal puasa ente. Nah, itu sering kali terjadi. Artinya dari dulu sampai sekarang kalian mengenal hukum, puasa kalian nggak usah malu-malu, nggak sah kalau memang kejadiannya seperti itu. Dan kalian nggak memahami, berjalan terus sekian tahun. Nah, orang yang batal puasanya dengan sebab apapun, dia wajib bayar fidyah kalau dia nggak buru-buru mengqadha sampai ketemu Ramadan depan. Dia batal nih puasa tahun kemarin, sampai hari gini belum dibayar nih, sampai masuk Ramadan belum dibayar, kena fidyah ente. Ketemu Ramadan depan double tuh fidyahnya, double 3/4 liter. 3/4 berarti berapa tuh? Enggak, seliter kurang seperempat. Iya, 3/4 seliter kurang seperempat. Begitu deh pokoknya. Tak double lagi. Temu tahun depan double terus. Enggak sadar kan? Terus nanti kalau di hadapan Allah, saya nggak tahu. Kan udah aneh utus Nabi. Ulama udah banyak. Tiap pengkolan ulama. Bahkan ulama sekarang ada yang jadi tukang ojek juga ada. Saking udah susahnya nih nyari umat. Umat kayak udah nggak perlu ilmu soalnya sekarang ya. Nah, itu udah ada utusan-utusan, nggak bisa mengelak ntar nanti ya. Makanya dipikirkan baik-baik tuh ya. Jangan sampai kita ntar berhadapan sama Allah, si puasa ya Allah full. Nggak pernah kalah saya puasa. Nggak taunya puasa nggak sesuai aturan agama. Kuping masuk air, ntar diputar rekaman di sana tuh, ente mandi itu masuk air. Tuh ente melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dan liur apa segala macam. Jadi harus dipahamin. Jadi kalau mandi yang nggak dianjurkan agama, nggak disyariatkan, kalau bisa palanya jangan dibasuh. Kalau memang harus kerja, Beb ani kerja, kalau nggak mandi badannya bau tai misalnya. Misalnya, ya mandi tapi pala nggak usah dibasuh. Muka bagaimana? Ambil lap basah,
topo dapur kayak bahasanya digosok, beleknya bersihin, gitu, untuk menghindari yang bisa menyebabkan batalnya puasa, gitu. Masukkan air diantaranya itu ya, jelas ya. Nah, jadi harus benar-benar pahamin, jangan gara-gara mikirin orang badan bau mandi, udah nih batal puasa gara-gara ini. Apalagi gosok gigi nih biasanya ya. Mau kerja gosok gigi, sisa odol ketelen, biar fresh, katanya biar fresh. Mikirin orang, bau mulut kita nih di hadapan Allah lebih wangi dari bau misik, dan hanya para wali Allah yang bisa mencium bau misik itu. Karena kita nih penuh dosa, jadi semua keajaiban yang ada ini nggak pernah kita lihat dengan kasat mata. Karena apa? Kita banyak dosa. Padahal Allah tuh memberikan kita luar biasa keajaiban-keajaiban. Kalau bilang mukjizat, Nabi dong ente. Paham tuh ya? Nah itu. Dan kalau mandinya niatnya berendam misalnya, ya. Malum baru beli bathtub, berendam. Berendam ini makruh, walaupun nggak kemasukan. Dan seandainya kemasukan batal. Ane baru beli bathtub 14 juta rendaman lo, wah makruh tuh hukumnya. Berlama-lama di dalam air dalam keadaan berpuasa. Nah, kemudian selanjutnya hukum kemasukan air tanpa sengaja ketika madmadah atau kumur-kumur atau istinsyak. Nah, ini madmadah, kumur-kumur atau istinsyak ini ada yang disyariatkan atau ada yang enggak. Yang disyariatkan itu seperti dalam berwudu. Yang enggak disyariatkan itu seperti kumur-kumur habis makan, atau kumur-kumur atau bersihkan hidung dengan air ketika mungkin ada upil kering di dalamnya. Ini yang enggak disyariatkan. Apabila dikerjakan di siang hari bulan Ramadan, artinya dalam keadaan berpuasa, jika melakukannya itu pada perkara yang nggak disyariatkan, kemudian masuk dengan tidak sengaja, dengan syarat nggak mubalaghah, nggak berlebihan, kemudian Anda masuk nggak sengaja, itu nggak membatalkan puasa. Seperti ente berwudu, masukkan air ke mulut atau ke hidung tanpa berlebihan atau narik air sampai ke dalam, cuma sekedar gitu. Nah itu kalau sekedar saja kemudian ada kemasukan nggak sengaja, nggak batal puasa. Tapi kalau kemudian ada yang tertelan, batal. Khusus mubalaghah ini khusus di bulan Ramadan dilarang. Begitu juga masukkan air ke dalam hidung. Jadi segala sesuatu yang nggak disyariatkan agama itu dapat membatalkan puasa. Jadi harus hati-hati. Intinya mubalaghah di bulan Ramadan nggak dianjurkan. Seandainya dikerjakan, kemudian ada masuk nggak sengaja, itu membatalkan puasa. Hati-hati ya. Paham nih? Paham ya? Ya, kita akhiri deh, udah kemalaman nih. Ya.